Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas materi mengenai akidah akhlak, bab adab sholat dan berzikir. Nah, sebelum kita membahas materi, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita membahas tujuan pembelajaran, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Zahra dengan NIM 2312080010. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah materi Al-Quran Hadis, MI, MTS, dan MA. Baik, tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian sholat dan berzikir. Yang kedua, siswa dapat mengetahui dalil-dalil tentang sholat dan berzikir. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui adab-adab sholat dan berzikir. Serta yang keempat, siswa dapat mengetahui hikmah dari perilaku orang yang menunaikan sholat dan berzikir dengan baik dan benar. Jadi, hari ini kita akan membahas materi mengenai adab sholat dan berzikir. Materi yang pertama adalah adab sholat. Nah, sebelum kita mengetahui adab sholat, kita harus mengetahui apa itu sholat. Sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Sholat menurut bahasa Arab berasal dari kata sholat yang memiliki arti doa. Adapun pengertian sholat menurut bahasa merujuk pada ritual ibadah pemeluk agama Islam. Menurut istilah syara, sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi syarat dan rukun tertentu. Sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, banyak orang yang kurang menikmati ibadah sholat. Hal ini dikarenakan karena beberapa hal. Satu di antaranya adalah mereka menganggap bahwa sholat hanyalah rutinitas belaka. Jadi, sholatnya tidak berdampak pada kehidupannya. Padahal Allah telah berfirman bahwasanya orang yang mengerjakan sholat dengan khusyuk, ia akan terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar. Untuk itu, marilah kita jaga ibadah kita dengan memperhatikan adab-adabnya. Adab-adab sholat yang pertama ada khusyuk. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, makna dasar khusyuk adalah kelembutan hati, kerendahan, ketenangan, dan ketundukannya. Jika hati telah merasakan kekhusyukan, anggota tubuh lain juga akan khusyuk pula seperti prajurit yang taat pada komandannya. Khusyuk merupakan adab terpenting dalam sholat dan berzikir. Adab sholat yang kedua yaitu hati yang ikhlas. Sholat dengan hati yang ikhlas akan membuat kita tenang. Adab sholat yang ketiga yaitu menjaga waktu dan batas-batasannya. Ketika waktu sholat datang, yaitu saat azan berkumandang, hendaknya kita harus segera melaksanakan sholat dengan penuh semangat. Adab sholat yang keempat yaitu menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis-najis, sehingga tempat beribadah itu terbebas dari najis. Yang kelima, memakai pakaian yang terbaik, layak pakai, bersih, dan wangi, serta menutup aurat bagi wanita. Adab sholat yang terakhir yaitu menyesal dan bersedih jika kita tidak bisa menunaikan dan menikmati ibadah sholat dengan baik dan sempurna. Salah satu perintah dalam Al-Quran tentang menunaikan dan melaksanakan ibadah sholat terdapat dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 77 yang artinya, wahai orang-orang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung. Dalam Al-Quran sendiri, kita sudah diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi, sholat itu hukumnya wajib ya teman-teman. Materi selanjutnya adalah adab berzikir. Sebelum kita mengetahui adab untuk berzikir, kita harus mengetahui apa itu zikir. Zikir merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung seorang hamba kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir berasal dari bahasa Arab zakara yang artinya mengingat atau menyebut. Sedangkan menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut sifat-sifat keagungannya dan memuliakannya. Zikir dalam istilah agama Islam berarti mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya. Seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil.
Sebagai seorang muslim, tentu kita tidak asing dengan namanya zikir. Namun terkadang, kita tidak memperhatikan adab dan cara melakukan zikir dengan benar, sehingga zikir yang kita lakukan itu tidak membekas dalam kehidupan kita. Padahal, jika zikir dilakukan dengan benar, itu akan menenteramkan dan menenangkan hati bagi siapa yang berzikir. Oleh karena itu, perlu kita perhatikan adab berzikir dengan benar. Lalu apa saja sih adab zikir? Adab zikir yang pertama adalah ikhlas. Adab zikir yang kedua adalah berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Karena apa? Karena zikir adalah ibadah dan membaca Al-Quran dengan niat zikir juga dianjurkan. Adab zikir yang ketiga adalah memelankan suara. Zikir lebih baik dengan memelankan suara, yaitu dengan tenang. Sedangkan adab zikir yang keempat adalah mencoba memaknai maknanya. Ketika kita tahu maknanya, kita akan lebih khusyuk dalam berzikir. Contohnya, kalimat tasbih, subhanallah. Ketika kita tahu maknanya bahwa subhanallah adalah artinya maha suci Allah, berarti saat kita bertasbih, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Contohnya lagi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang artinya maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selainnya, Allah Maha Besar. Setelah kita mengetahui maknanya, kita jadi lebih khusyuk dan tenang saat bertasbih dan berzikir. Salah satu dalil Al-Quran tentang berzikir terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 205 yang artinya, ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut pada waktu pagi dan petang dengan tidak mengeraskan suara, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Materi yang terakhir adalah hikmah menunaikan ibadah sholat dan zikir dengan cara yang benar. Hikmah yang pertama adalah hikmah menunaikan ibadah sholat, yaitu menjadikan kita lebih disiplin dan menghargai waktu, menjadikan hati lebih tenang karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Dan yang kedua ada hikmah menunaikan ibadah zikir untuk menjadikan hati tenang. Dan yang kedua sebagai tolak ukur untuk mengukur diri apakah perbuatan kita sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari pembahasan yang telah kalian simak, apakah ada pertanyaan terkait materi yang telah kalian pelajari? Jika tidak ada pertanyaan, mari kita jawab pertanyaan berikut. Pada waktu mendirikan sholat, dilakukan dengan khusyuk yang berarti A. Penuh konsentrasi, B. Melihat ke arah tempat sujud, C. Memejamkan mata di tempat yang gelap, D. Berniat dengan ikhlas, melakukan gerakan dengan tenang dan meresapi makna bacaan. Manakah yang benar? Benar, jawabannya adalah D. Berniat dengan ikhlas, dilakukan dengan gerakan pelan, meresapi makna bacaan sholat. Soal yang kedua, salah satu adab zikir yang benar sesuai dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 205 adalah A. Dilakukan dengan suara yang keras agar terdengar orang lain, B. Dilakukan dengan sikap rendah hati, rasa takut atau khauf, dan suara yang lembut, C. Dilakukan sambil tertawa dan bercanda dengan teman, D. Dilakukan hanya saat berada di dalam masjid saja. Manakah yang benar? Ya, jawabannya adalah D. Dilakukan dengan sikap rendah hati, rasa takut atau khauf, dan suara yang lembut. Demikianlah pembahasan materi mengenai adab sholat dan zikir. Terima kasih sudah menyimak. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.